Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nautubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, pada hari Jumat yang mulia ini, izinkan khatib akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir setelah kematian. Hadirin rahimakumullah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk kita sebagai seorang manusia. Dan ketika jasad berada di kubur, maka tak akan lagi ada teman kecuali amal pahala yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Dan setiap umat Islam mempunyai kesempatan memperoleh pahala yang akan terus mengalir secara terus-menerus sesuai dengan amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Karena ketika kita telah meninggal dunia, amalan-amalan itulah yang akan terus menghasilkan pahala yang terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Jadi pahalanya akan terus mengalir meskipun ia sudah tidak ada lagi hidup di dunia ini. Dan bukan hanya doa anak yang soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat saja. Karena di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa ada 7 amalan yang jika dikerjakan oleh seseorang, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Apakah sesungguhnya ke-7 amalan tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 7 hal yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah terbaring dalam kuburnya setelah wafatnya. Apa ke-7 amalan tersebut? Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang lainnya. Seorang guru, baik itu guru ngaji ataupun guru yang mengajarkan ilmunya di sekolahan, tentunya mereka nanti akan terus-menerus mendapatkan aliran pahala kebajikan dari santri ataupun murid-muridnya. Guru yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Guru yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil. Guru yang selalu mengajarkan kebaikan kepada anak didiknya. Guru yang tak pernah lelah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Spesial buat sahabat saya, guru TPQ dan diniyah dimanapun Anda berada, teruslah berjuang mengajarkan Al-Quran kepada santri-santri kita. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda
balaghu khanni walau ayah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Teruslah semangat mengajarkan Al-Quran dan ilmu lainnya kepada santri kita, karena itu adalah saham kita yang akan kita panen kelak di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Amalan yang kedua yang akan terus mengalir adalah orang yang mengalirkan sungai atau saluran irigasi yang sudah mati. Aliran air adalah salah satu yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Bercocok tanam di sawah dengan aliran air yang bagus, maka akan menunjang hasil panen yang bagus pula. Dengan kita memperbaiki saluran air ini, berarti kita telah membukakan investasi amal kebajikan kita kelak di akhirat. Yang ketiga adalah orang yang menggali sumur. Air merupakan kebutuhan utama bagi umat manusia. Oleh karena itu, kebutuhan air yang bersih sangatlah dibutuhkan oleh umat manusia. Di zaman modern ini, kita bisa berinvestasi amal jariah berupa membuat sumur bor untuk masyarakat di lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka selama sumur tersebut masih digunakan, maka pahala kita akan terus mengalir seperti layaknya air itu yang terus mengalir untuk kehidupan. Pada masa Rasulullah SAW dikisahkan ada seorang lelaki yang kehausan. Kemudian laki-laki itu menjumpai sebuah sumur. Dia pun lalu turun dan meminum airnya. Setelah itu dia naik lagi kembali ke atas. Sesampainya di atas, dia melihat ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, menjilati tanah yang lembab karena saking hausnya. Melihat hal itu, orang itu kemudian kembali ke dalam sumur untuk mengambil air dengan menggunakan sepatunya. Setelah itu, air tersebut diberikan kepada anjing tersebut. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, adakah pahala untuk orang tersebut?" Rasul menjawab, "Iya, setiap nyawa itu ada pahalanya. Jika seseorang yang memberikan minum untuk seekor anjing saja diampuni dosanya, apalagi kita yang menggali sumur ataupun membuat sumur untuk kepentingan orang yang banyak, maka pasti akan banyak pula pahala-pahala yang akan mengalir untuk kita." Amalan yang keempat, hadirin rahimakumullah, adalah orang yang menanam pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang banyak sekali manfaatnya. Kalau di Indonesia pohon kurma sulit untuk tumbuh, maka bisa kita konversikan mungkin dengan pohon kelapa, pohon mangga, pohon rambutan, pohon singkong, ataupun pohon-pohon yang lainnya. Ketika kita menanam pohon dan pohon tersebut masih bermanfaat untuk orang lain, maka kita masih akan mendapatkan aliran pahalanya dari pohon tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Amalan yang kelima yang terus akan mengalir pahalanya ketika kita telah tiada adalah orang yang ikut serta dalam membangun masjid. Masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masjid nama Allah selalu diagungkan dan ditinggikan, di tempat di mana sholat ditegakkan. Ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, tempat di mana umat Islam berkumpul untuk membahas kemaslahatan umat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membangun masjid karena hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibuatkan istana atau rumah di surga." Amin. Hadirin rahimakumullah. Yang keenam adalah orang yang menghadiahkan atau mewakafkan Al-Quran. Orang yang mewakafkan Al-Quran akan senantiasa mendapatkan pahala dari orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu, jika kita mewakafkan Al-Quran, maka jangan sampai salah sasaran. Berikan kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Berikan kepada TPQ ataupun madin-madin di sekitar kita agar untuk belajar anak-anak santrinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala akan dilipatkan menjadi 10 kali. Wallahu alam bisawab. Hadirin rahimakumullah, amalan yang ketujuh yang tidak akan pernah putus pahalanya ketika kita telah meninggal dunia adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Saya yakin setiap orang tua pasti mendambakan anak yang soleh dan solehah. Namun terkadang karena terlalu memanjakan, banyak orang tua yang justru tanpa sengaja mendidik ke hal-hal yang salah dan dilarang oleh agama Islam. Anak dibelikan HP dengan alasan agar mudah dalam belajar dan berkomunikasi. Ternyata HP digunakan hanya untuk bermain game saja. Didiklah anak-anak Anda sesuai dengan kebutuhannya dan jangan sampai berlebihan di dalam memberikannya. Didiklah dia dengan ilmu agama. Jika kita tidak sanggup, maka pasrahkan pendidikan agama tersebut kepada guru ngaji, kepada ustadz, dan kepada para kiai. Hal ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu menjaga anak-anak kita agar terhindar dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, demikianlah 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan dari salah satu yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.